Ini kabar yang saya kira kabar kurang menyenangkan, atau ini bahasa halusnya, tapi mungkin justru ini adalah kabar buruk, dan tentu saja saya berharap ini data-data ini salah gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat lembaga yang membuat surveinya dan kemudian mereka yang disurvei itu sangat kredibel. Ini bukan survei opini publik yang digunakan untuk menggiring opini publik, dan biasanya ini kalau di eranya Pak Jokowi di hire oleh pemerintah gitu. Ini semacam membedaki pemerintah. Ini survei dilakukan oleh LPM Fakultas Ekonomi Bisnis UI. Nah, dan penilaiannya dari hasil survei itu mereka sampai pada kesimpulan bahwa ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo itu semakin memburuk. Ya, sekali lagi itu bukan kesimpulan atau opini saya. Ini adalah survei yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan ini mengungkapkan pandangan para ahli ekonomi dari dalam dan luar negeri mengenai kondisi ekonomi Indonesia 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Kenapa kok gambarannya suram seperti itu? Survei ini dilakukan pada tanggal 6 hingga 16 Oktober 2025. Fresh banget ini, dan baru dirilis tanggal 20 Oktober. Jadi bertepatan dengan 1 tahun pemerintahnya Prabowo, melibatkan 64 ahli ekonomi dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, lembaga riset, think tank, sektor swasta, dan organisasi internasional. Dan respondennya itu datang dari berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri. Ini lengkap kalau di dalam negeri itu, mulai dari Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan banyak wilayah Indonesia lainnya ya. Ini sebarannya cukup proporsional gitu ya, bukan hanya proporsional tapi juga cukup masif. Sementara kalau dari luar negeri itu yang diwawancarai ada dari Australia, dari Belanda, dari Inggris, dan juga Amerika Serikat. Perlu saya ingatkan lagi bahwa ini hasil survei terhadap para expert ya. Kali lagi harus dibedakan dengan survei opini publik yang selama ini justru digunakan untuk menggiring opini. Dan respondennya kan biasanya juga sangat heterogen, mulai dari profesor sampai petani, nelayan, tukang beca, dan juga driver ojol. Itu pun samplingnya juga bisa diakal-akali juga. Tapi sekali ini adalah para ahli. Jadi ini adalah survei kualitatif, bukan kuantitatif. Mereka punya pengetahuan, punya data, dan banyak diantaranya adalah pelaku, merupakan ahli, begitu sebutnya. Jadi ini jelas jauh lebih objektif dan punya sandaran akademis, dan ini bisa menjadi pegangan kita, bukan hanya kita, saya kira pegangan pemerintah. Ini kalau pemerintah mau bercermin ya, jangan kemudian karena seperti pepatah, buruk muka cermin dibelah, nggak boleh seperti itu. Jadi kemudian kalau kemudian ada survei semacam ini yang melakukan lembaga kredibel, yang diwawancarai oleh lembaga kredibel, kemudian diimbangi dengan survei opini publik yang menyatakan masyarakat puas. Masyarakat puas itu kan masyarakat, mohon maaf, kelas bawah yang sebenarnya mereka sendiri tidak paham dengan pertanyaan-pertanyaan disampaikan, dan mereka juga tidak bisa memformulasikan apa yang mereka pikirkan. Karena kalau mereka ditanyakan misalnya apakah puas terhadap pemerintahan, mereka menyatakan sangat puas, tapi ketika ditanya apakah sekarang ini kondisi ekonominya lebih buruk, karena misalnya bagaimana Anda mencari pekerjaan, mereka menyatakan sulit mencari pekerjaan, apakah harga-harga kebutuhan pokok naik dan sebagainya, mereka menyatakan naik. Tapi ketika ditanya apakah puas, mereka akan menyatakan sangat puas. Ini memang survei yang berbeda kali ini. Nah, bagaimana datanya ini? Saya ajak Anda untuk mencermati ya satu persatu datanya, dan nanti kita bisa menyimpulkan dan kemudian harus bersiap-siap seperti apa yang harus bisa kita lakukan. Itu pun kalau kita punya kemewahan untuk mempersiapkannya. Jadi ini chart-chartnya ini menampilkan kalau kemudian ada angka-angka di situ, itu bukan angka persentase, tapi jumlah mereka yang memilih itu, karena kan di situ disebutkan tadi bahwa 64 orang respondennya itu ya. Jadi bagian besar dari ahli ini, 30 dari 64 orang itu, 47% katanya melihat bahwa situasi ekonomi saat ini itu lebih buruk. Bahkan ada yang menyatakan bukan lebih buruk ya, tapi ada juga yang menyatakan lebih buruk dibandingkan dengan 3 bulan sebelumnya. Nah, hanya 8 orang saja yang expert atau 12,5% yang menilainya ini lebih bagus ya gitu. Ini misalnya menyatakan
much worse atau lebih buruk itu ada 2 orang, kemudian yang menyatakan buruk itu 30 orang, dan kemudian tidak ada perubahan 54 orang, sementara yang menyatakan lebih baik itu ada 8 orang. Jadi kalau dari data-data ini ya kita kita ditunjukkan pada data bahwa sekitar 55% expert itu menyatakan kondisi ekonomi ini sekarang lebih buruk dari 3 bulan sebelumnya. Bagaimana para ahli ini melihat kenaikan inflasi? Ya, ini kalau kenaikan ini yang justru yang tinggi itu yang sebenarnya yang buruk ya, jangan dianggap bahwa yang rendah itu kemudian tapi itu lebih baik, karena ini sebagian besar dari para ahli ini mereka melihat bahwa ya tekanan ekonomi itu sekarang itu lebih netral sih sebenarnya, tapi juga mereka menyatakan itu sekarang lebih tinggi. Datanya seperti ini. Yang sekarang menyatakan inflasi itu rendah, itu lebih rendah, itu 5 expert, kemudian menyatakan netral. Nah, ini menarik, ini ada pernyataan netral ya. 29, kemudian yang menyatakan lebih tinggi 25 orang ya. Dan kemudian lebih tinggi itu 5 orang. Kalau ini jadi dibalik ya. Kalau makin tinggi itu berarti buruk ya, lebih buruk ya. Dan ini gabungan antara yang menyatakan lebih tinggi dan tinggi itu mencapai 30 orang. Sementara yang netral itu menyatakan 29 orang dan yang rendah itu hanya 5 orang. Nah, ini pasar tenaga kerja ya. Pasar tenaga kerja ini kan juga kelihatan sangat memprihatinkan ya, karena dari 64 orang itu 27 orang diantaranya itu yang melihat situasi pasar tenaga kerja sekarang ini lebih buruk gitu ya. Jadi kalau 37 orang itu kan berarti 58%, mayoritas gitu kalau pakai bahasa yang lebih mudah ya. Tapi justru ini katanya ada yang hanya 3 yang menyatakan lebih baik, sementara yang menyatakan bahwa tidak berubah itu 24 orang. Nah, bagaimana dengan situasi bisnisnya ya, lingkungan bisnis lah ini yang disebutkan tadi ya. Jadi lingkungan bisnis sama juga dibandingkan dengan 3 bulan yang lalu itu mereka yang menyatakan bahwa lebih buruk itu 29 orang, menyatakannya tidak berubah itu 23 orang, sementara yang menyatakan lebih baik itu ada 8 orang. Oh ya, yang menyatakan lebih buruk itu ada 4 orang. Jadi kalau kita gabung-gabungkan ini sampai ada 33 orang ya yang menyatakan bahwa buruk dan lebih buruk begitu ya. Nah, ini kondisi saat ini. Tapi sekarang bagaimana ekspektasinya? Ini menurut saya penting karena ekspektasi itu ya mencerminkan harapan kita ke depan ya. Apakah ekonomi kita akan tumbuh pada 3 bulan ke depan? Nah, hasilnya ternyata juga masih dalam kondisi yang menyedihkan ya. Katanya akan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Ini tapi hanya 1 expert yang menyatakan itu. Yang menyatakan akan slow down, itu akan menurun, itu ada 23. Kemudian yang menyatakan 23 expert yang menyatakan bahwa tidak akan berubah 24 orang. Sementara yang menyatakan akan ada percepatan, ada akselerasi itu 15 orang. Dan kemudian signifikan akan ada akselerasi yang sangat signifikan hanya 1 orang saja. Jadi mayoritas dari 24 orang dari 64 ahli tadi, expert tadi, atau 38%, ya dalam 3 bulan ke depan itu tidak terlalu akan banyak berubah situasinya. Bahkan tadi kan 23 diantaranya atau 36% dinyatakan akan mengalami penurunan, dan hanya 15 orang yang memprediksi akan ada percepatan. Ini tentu situasi yang mengkhawatirkan buat kita. Nah, soal inflasi, bagaimana ini? Inflasi diperkirakan 3 bulan ke depan juga akan akan menekan kita, karena ini inflasi ini kan bisa menyengat ekonomi kita, dan datanya itu juga memprihatinkan, karena yang menyatakan bahwa inflasi akan sangat tinggi tadi ada 36 orang, dan kemudian yang menyatakan lebih tinggi ada 1 orang. Yang tidak akan ada perubahan, menyatakan tidak akan ada perubahan 24, dan yang 24 orang ya, sementara yang menyatakan rendah itu hanya 3 orang. Jadi kalau para ekonom tadi menyatakan bahwa
sebagian besar dari mereka itu kan yang menyatakan 36 orang dari 64 itu atau 56% itu lebih tinggi ininya nanti inflasinya, sementara yang tidak berubah itu menyatakan ada 24 ahli. Ya ini gabungan dari mereka ini aja udah gede banget ini. Jadi situasinya memang makin mengkhawatirkan. Dan ini soal bagaimana pasar tenaga kerja. Nah, pasar tenaga kerja ini juga diperkirakan juga akan memburuk karena yang menyatakan akan lebih buruk itu 6 orang ahli, kemudian yang menyatakan menyatakan buruk 23 orang, dan kemudian tidak berubah 25 orang, dan lebih baik itu 9 orang, dan yang lebih baik itu 1 orang saja. Jadi ini yang menyatakan bahwa situasinya tidak berubah pada mayoritas menyatakan mereka nanti menyatakan ini tidak akan berubah, dan juga kemudian yang di bawahnya itu menyatakan akan lebih buruk ya. Ini kan kalau tadi dinyatakan ada 25 ahli yang dari 64 orang tadi 39% itu menyatakan tidak akan berubah. Kemudian ada yang menyatakan bahwa tadi akan akan memburuk lebih ini cukup signifikan, yakni 36%, dari artinya 23 dari 64. Sementara yang menyatakan akan lebih baik tadi hanya 9, dan yang lebih baik lagi itu 1 orang. Jadi ada 10 orang. Bagaimana dengan masa depan kondisi atau lingkungan bisnis kita itu? Katanya tetap akan tidak menentu ya. Dan ini datanya juga cukup tinggi. Yang menyatakan bahwa lebih buruk itu ada 4 orang, kemudian yang buruk 21 orang, yang tidak berubah 29 orang, dan 9 orang menyatakan akan lebih baik, dan kemudian 9 orang baik, yang 1 orang menyatakan akan lebih baik. Bagaimana dengan fiskal ini ya, dari efektivitas dari kebijakan fiskal yang saat ini diterapkan oleh pemerintah. Jadi kalau dari angka-angkanya ini juga tetap memprihatinkan. Jadi yang menyatakan very inefektif itu 12 orang, inefektif itu 20 orang, no effect itu 16 orang, yang efektif 15 orang, dan yang very efektif itu 1 orang. Jadi yang menyatakan bahwa sangat tidak efektif dan tidak efektif itu 20 plus 12 orang, jadi ada 32 orang, ini 50%. Kemudian yang menyatakan bahwa yang nggak ada efeknya itu 16 orang tadi kan, dan kemudian yang menyatakan efektif itu dan sangat efektif itu hanya 16 orang. Presentasinya tetap rendah. Dan ini kebanyakan para expert juga tetap menyatakan netral dan cenderung negatif soal efektivitas dari kebijakan moneter kita sekarang ini ya. Datanya lagi-lagi seperti ini. Tidak menggembirakan. Yang menyatakan very ineffective itu 4 orang, kemudian ineffective 19 orang, no effect itu 29 orang, efektif itu 10 orang, dan very efektif 2 orang. Jadi ini sebagian besar daripada ahli, 29 dari 64 orang atau 45%, yang menyatakan bahwa nggak signifikan ini soal kebijakan moneternya untuk menstabilitaskan ekonomi kita, untuk membuat stabilitas pertumbuhan ekonomi kita. Dan yang 23 orang, 36% itu menyatakan tidak efektif dan juga inefektif, sangat tidak efektif. Begitu juga soal finansial sektor, kebijakan di finansial sektor yang katanya masih tetap impact-nya itu terbatas ya untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi, karena disebutkan bahwa 5 orang very inefektif, 17 inefektif, 30 no effect, 11 efektif, dan 11 orang very efektif. Ya kalau kita baca tadi survei yang dilakukan, survei opini ya, ini bukan survei, ini survei kualitatif sekali lagi, bukan